Bareskrim Polri mengungkap sekitar 600 WNI diduga masih terjebak dalam sindikat online scam di Kamboja. Polri kini melakukan upaya pemulangan dan langkah hukum. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh, tercatat masih ada sekitar 600 WNI yang diduga kuat bekerja dalam jaringan penipuan daring atau online scam. 600 WNI tersebut tidak seluruhnya berada di satu perusahaan yang sama dengan 9 korban yang telah dipulangkan. Para WNI itu tersebar di beberapa tim dan lokasi berbeda. Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyatakan bahwa proses pemulangan para WNI merupakan tantangan besar karena membutuhkan koordinasi lintas instansi. Ia menambahkan jaringan yang mempekerjakan para WNI tersebut dikendalikan oleh pihak asing. Polri berharap data mengenai sekitar 600 WNI itu dapat dihimpun secara lengkap, mulai dari asal daerah hingga lokasi dan jenis pekerjaan mereka di Kamboja. Salam Astacita. Lebih ada satu dari saudara kita yang hadir di sini itu bergabung dengan 40 orang warga negara kita. Ada satunya lagi 30 orang. Jadi total kurang lebih 600 orang itu ada yang satu tim juga. Tetapi tim-tim yang lain juga banyak di sana. Kebetulan bosnya adalah dari luar negeri juga, dari Cina. Tidak dari warga lokal Kamboja. Harapannya ke depan itu data 600 orang itu lengkap ada dari mana asalnya dan bagaimana dia kondisinya di sana, kemudian dia bekerja di mana lengkap sekali. Mungkin ke depan atas izin atau perintah pimpinan kami upayakan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Indonesia juga, mungkin Direktorat TPPO, kemudian Hubinter, kemudian PP2MI dan sebagainya. Oleh sebab itu mohon dukungan dari semua yang ada sehingga kami bisa melaksanakan lanjutan sisa dari 9 orang ini, kurang lebih 600 orang masih ada di sana. Pemirsa, Bareskrim Polri menyatakan masih ada sekitar 600 WNI yang diduga pasti terjebak dalam sindikat online scam di Kamboja. Lalu bagaimana pemerintah kemudian bisa menjamin keselamatan WNI di sana? Apalagi mereka kerap mengalami kekerasan. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh. Selamat malam, Pak Oleh. Selamat malam, Mbak. Dengan Eva di studio, Pak Oleh, selain 9 WNI yang berhasil kabur, polisi menyebut masih ada 600 WNI lainnya. 600, Pak Oleh, menurut DPR masalah utamanya apa? Sehingga sebanyak itu WNI yang diduga terjebak dalam sindikat online scam dan judol di Kamboja. Ya, tentu ini masalahnya sangat krusial. Kalaupun Polri mengatakan bahwa cukup sulit, ada sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dideteksi. Pertama soal tempat ya. Tempatnya tidak satu tempat tetapi terpisah-pisah. Yang kedua pengendali. Pengendalinya kan mereka orang asing juga ternyata dari Cina yang kolaborasi dengan penduduk setempat nih Kamboja. Yang ketiga tentu kita juga ini urusannya dengan negara lain. Namun demikian, DPR akan mendukung 100% terhadap langkah-langkah pemerintah, baik Kemenlu maupun daripada Polri, agar bagaimana membuat sebuah peta jalan untuk pemulangan TPPO bukan hanya di Kamboja tetapi di seluruh negara-negara. Nah, oleh sebab itu tentu kami dari DPR meminta data secara keseluruhan TPPO ini. Jangan sampai dicicil, kemudian hari ini di Kamboja, besoknya lagi di negara lain. Lebih baik dibuat peta jalan, berapa data secara keseluruhan yang dikategorikan sebagai TPPO. Karena memang kejadian ini terus berulang lagi. Nah, oleh sebab itu saya rasa kita harus membuat peta jalan secara menyeluruh bagaimana agar hal ini tidak terulang kembali. Dan DPR mendorong dibentuknya Satgas khusus ya, Pak Oleh. Akan melibatkan siapa saja dan cara kerjanya bagaimana terkait dengan peta jalan ini? Sebenarnya Satgas itu dulu dibuat sebelum ada Kementerian Perlindungan ya, Badan Perlindungan. Kalau hari ini kan tupoksinya ada di Badan Perlindungan. Saya rasa Badan Perlindungan Buruh Migran ini
akan bekerja, dan tentu karena ini bukan komisi saya ya, karena ini saya di Komisi 1. Nah, saya rasa DPR tetap akan mendorong bagaimana agar perlindungan ini dari hulu sampai hilir ini betul-betul tuntas, terutama bagaimana eh, membuat sebuah literasi kepada seluruh warga Indonesia sampai sampai ke bawah, agar tadi tidak tergiur oleh tawaran-tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa memperhatikan keamanan. Nah, khusus terkait yang 600, tentu DPR akan sesegera mungkin barangkali meminta keterangan baik secara surat maupun formal bagaimana menangani tentang 600 warga korban TPPU ini yang masih terjebak di Kamboja. Tetapi pengalaman yang ada, KBRI kita sudah cukup profesional bagaimana mengatasi warga-warga yang terjebak di luar negeri. Seperti di Iran, seperti kemarin juga Pak Menlu sudah mengeluarkan beratus-ratus orang. Nah, hanya saja saya rasa kita harus bersabar bagaimana pemulangan ini juga aman dan tidak menimbulkan masalah. Yang paling pokok adalah bagaimana ke depan tidak lagi TPPO lain. Iya, selain itu juga paling penting adalah menjamin keselamatan WNI yang masih terjebak di sana, Pak Oleh. Bagaimana pemerintah memastikan mereka mendapatkan perlindungan, apalagi informasinya mereka kerap mengalami kekerasan di Kamboja? Saya rasa harus ditemukan dulu titik terangnya. Bagaimana pemerintah secara tegas melakukan sebuah hubungan kerjasama dengan pemerintah Kamboja. Karena kalau memang tidak ada kerjasama dengan pemerintah Kamboja, hanya kita sendiri yang melakukan, saya rasa akan menjadi sebuah kesulitan. Lebih-lebih di wilayah yang terpisah-pisah. Nah, oleh sebab itu saya rasa harus sesegera mungkin ada kesepahaman bersama antara pemerintah Indonesia dengan Kamboja untuk sama-sama ini melakukan sebuah penindakan terhadap TPPO dan sekaligus melakukan sebuah jaring pengaman bagaimana agar mereka ini, korban ini, tidak dilakukan sebuah kesewenang-wenangan. Bagaimana mereka terjamin dari keselamatannya, baik itu dari secara fisiknya maupun dari sisi kesehatannya. Oleh sebab itu saya rasa hubungan yang baik dengan Kamboja lalu membuat peta jalan penyelamatan, saya rasa ini akan menemukan titik terang dan kita tunggu aksi pemerintah ini seperti apa. Yang jelas DPR akan mendorong 100% bagaimana pemerintah mengambil sebuah tindakan yang cepat dalam rangka pengamanan 600 WNI ini. Betul, tindakan yang cepat, aksi serius, tentu langkah bersama juga Pak Oleh dari pemerintah, kemudian warga negara Indonesia dan otoritas di Kamboja agar bersama-sama tidak tergiur jebakan sindikat di Kamboja. Bagaimana langkah konkretnya secara serius dalam waktu dekat? Saya rasa ini harus kolaborasi. Pertama adalah imigrasi, yang kedua Kementerian Tenaga Kerja. Ini bagaimana harus betul-betul mensosialisasikan bagaimana tahapan-tahapan bekerja ke luar negeri, terutama soal bagaimana ciri-ciri non prosedural. Kalau prosedural itu mungkin bisa dipahami. Yang non prosedural ini yang rata-rata mereka sangat tergiur. Nah, oleh sebab itu saya rasa pemerintah juga perlu bagaimana membuat sebuah informasi yang lengkap. Kira-kira negara-negara mana saja yang bisa aman, negara-negara mana saja yang
yang terindikasi TPPO. Nah, ini kan juga sebenarnya sudah ada informasi ini, tetapi belum sampai kepada masyarakat yang yang di bawah. Nah, oleh sebab itu kementerian harus kolaborasi selain dengan imigrasi melakukan check and balance terhadap visa-visa ke luar negeri, juga harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat, terutama dengan kepala-kepala desa. Biasanya warga negara tertipu ini adalah mereka yang, ya minta maaf ya, yang mungkin kesejahteraannya ataupun yang mereka yang kurang beruntung. Nah, sehingga desa dan kelurahan ini memiliki peran yang sangat penting bagaimana melakukan sosialisasi terhadap bagaimana cara untuk akses bekerja ke luar negeri ini seperti apa. Nah, oleh sebab itu saya rasa dengan kolaborasi ini, saya rasa ini bisa diminimalisir korban-korban TPPO ini menjadi zero ke depannya. 2006 adalah sebentar lagi. Saya berharap DPR 2006 tidak lagi ada berita-berita TPPO ke depannya. 2026 zero TPPO ya. Pak Oleh, terima kasih. Pak Oleh Soleh sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.